Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Terima kasih sudah mampir dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya setiap orang punya, ya. Dan sebelum kita mulai, sebaiknya silakan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau nanti ada materi-materi baru, kalian sudah dapatkan pemberitahuannya. Oke? Baik, kita akan mulai materinya. Saya akan buka dulu materi saya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang passion. Semua sudah tahu passion ya? Sudah pernah dengar ya? Tapi kebanyakan orang sulit membedakan apa itu passion, apa itu hobi, dan bahkan apakah itu hanya sekedar suka saja. Oke, di sini saya berikan judul Find Your Passion. Silakan sebelumnya kalau ingin follow ya di akun IG saya, di akun FB saya, bahkan di akun Twitter saya sudah saya tuliskan. Dan nanti kalian semua bisa segera masuk dan follow akun saya. Oke. Salam perkenalan dulu dari saya. Nama saya Ratna Suryani. Kalau ingin mencari saya, akun-akun saya ada seperti yang sudah saya tuliskan di akun IG @ratnaloveza, kemudian di WhatsApp number saya, channel YouTube saya, dan Twitter saya. Salam kenal karena untuk beberapa subscriber atau audiens yang ada di sini, kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Dan semoga materi-materi yang kali ini dan sebelumnya atau bahkan setelah ini saya upload bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk mengawali perkenalan saya, ini nama saya Ratna Suryani. Kemudian tempat tanggal lahir, saya lahir di kota Merauke, 14 November 1985. Pendidikan saya mengakhiri perkuliahan di S2. Home base saya adalah di psikologi dan manajemen. Jadi saya pernah belajar psikologi dan saya pernah juga belajar di manajemen. Kemudian jika memang ada yang berminat untuk melakukan persuratan, bisa mengirim surat secara email di alamat yang sudah tertera, ratnasuryani@stietsbanjarnegara.ac.id atau di ratnasuryani85@gmail.com. Dan pekerjaan saya saat ini adalah sebagai dosen, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara, atau kalau pernah mendengar STI Tambara, nah itu dia. Oke. Kemudian moto hidup saya, nah ini yang menjadi pegangan saya, bahwa urip iku urup. Artinya adalah bahwa hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, semoga termasuk untuk materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berbicara tentang passion, rasanya masih menjadi informasi yang bahkan seperti sambil lalu saja orang melihat passion, apa itu passion? Tidak ada yang mengerti sepenuhnya, ya. Atau mungkin ada, tapi baru beberapa saja. Melihat dari fenomena, saya memberikan fenomena yang muncul di tahun 2017 dan bahkan hingga tahun 2020 ini pun masih juga terjadi. Fenomenanya adalah, yang pertama, saya mengambil dari penelitian Indonesia Human Resources Forum tahun 2017,
bahwa 87% pelajar di Indonesia itu mengaku mereka salah memilih jurusan yang ditempuh. Wow, banyak sekali ya, 87%. Kemudian data dari Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja, di tahun 2017 pula, 63% dari total lulusan baru Indonesia harus bekerja di luar dari bidang yang mereka ambil semasa perkuliahan. Berbeda jurusannya. Beberapa dari mahasiswa tersebut yang sudah berkuliah, mereka menyebutkan, saya salah jurusan nih, ya. Dan ini masuk dalam data Kemnaker di tahun 2017. Kemudian dari Wrong Majors Phenomenon menyebutkan bahwa sebanyak 653.586 lulusan baru terpaksa harus menganggur. Wow, menganggur dengan jumlah yang sebanyak itu. Inilah fenomenanya. Padahal ya, idealnya mereka yang bersekolah, mereka yang mengenyam bangku perkuliahan itu sudah sesuai atau linier jalurnya. Linier dalam arti apa yang mereka minati, itu yang akan mereka ambil. Hingga sampai kepada ranah pekerjaannya sesuai dengan bidang minat yang digeluti. Ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah semacam ini. Yang terjadi adalah banyak pelajar yang mengambil keputusan kurang sesuai dan terburu-buru. Misalnya mereka berpikir bahwa sedikit ketertarikan atau rasa menggebu-gebu terhadap sebuah bidang dapat langsung dianggap passion, padahal belum tentu. Bisa saja bidang tersebut saat itu lagi happening, sedang happening-happeningnya, sehingga mereka ikut-ikutan suka. Atau mereka benar-benar tertarik, tapi di sisi lain pura-pura tidak tahu kalau mereka tidak ada bakat sama sekali di bidang itu. Oke ya, jadi beberapa dari kita, orang Indonesia itu banyak sekali yang akhirnya dalam tanda kutip ikut-ikutan temannya, gitu. Yang sedang happening sekarang, sedang banyak orang berolahraga dengan menggunakan sepeda. Ya, bahkan orang yang tadinya tidak suka dengan sepeda jadi ikut-ikutan karena teman-temannya menggunakan sepeda, gitu ya. Atau siswa-siswi yang baru lulus melihat temannya berkuliah, kamu ngambil jurusan apa? Aku ngambil ekonomi deh. Itu kayaknya keren, nanti lulus aku bisa wirausaha dan lain sebagainya. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya mau ikut juga. Kayaknya saya cocok juga nih. Nah itu dia, kayaknya itu tidak pas sebenarnya. Ya, mereka seperti pura-pura tidak tahu apa yang ada di dalam hati, gitu. Lalu apa yang salah dari kondisi tersebut? Bagaimana menurut Anda? Apa yang salah? Saya mencoba sedikit merangkum mengenai penyebab kesalahan dari kondisi yang muncul akhirnya menjadi fenomena yang kita bahas di depan tadi. Apa saja? Ini dia. Penyebabnya adalah yang pertama, ekspektasi orang tua yang cenderung memaksakan ambisi kepada anak dan kurang memikirkan apa yang anak inginkan. Ya, benar-benar dari orang tua yang menginginkan, orang tua yang berambisi. Maka si anak akhirnya, ya sudahlah saya ingin berbakti pada orang tua, mengesampingkan apa yang menjadi minatnya, akhirnya anak mengikuti dan mematuhi perintah orang tua. Itu bagus sebenarnya, tapi ketika memang bersilangan dengan minatnya, maka nanti akan ada imbas di belakang. Kita akan bahas nanti di belakang juga. Yang kedua, tekanan sosial memposisikan arti kesuksesan hanya dari sisi uang dan pencitraan. Nah ini dia, kadang-kadang walaupun itu bukan minatnya, tapi ketika dia mendengar, kerja di sana itu gajinya besar loh, ya, maka yang dia lihat
adalah dari sisi uang. Atau, kerja di sana itu keren loh. Ya, masuk jurusan itu keren loh. Masuk jurusan kedokteran, hukum, dan lain sebagainya. Bisa jadi untuk sebagian orang dianggap sebagai kesuksesan, arti sukses yang sebenarnya. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan minatnya, tidak sesuai dengan kata hatinya, dan tidak sesuai dengan passionnya, maka ini akan menyebabkan fenomena-fenomena yang di awal tadi muncul. Yang ketiga, sistem edukasi yang kurang memberikan pengarahan mengenai pentingnya mengetahui passion. Kebanyakan sekolah di Indonesia hanya menginginkan para murid punya nilai yang bagus di semua pelajaran, tanpa melihat minat siswa. Nah, ini dia. Sekolah-sekolah saat ini berlomba-lomba untuk bagaimana bisa membuat siswa-siswinya berprestasi, punya nilai yang bagus, yang punya daya saing, yang akhirnya bisa dijual di luar sana. Yuk masuk sekolah saya. Tapi ternyata mereka masih tidak bisa fokus kepada passion si siswa atau si anak. Ini dia, ya. Kemudian yang keempat, keraguan atas diri sendiri dan generasi yang mager alias malas gerak. Generasi yang malas untuk riset atau mencari tahu mengenai jurusan yang akan diambil atau bahkan profesi yang ingin digeluti. Oke, ini datang dari diri sendiri, datang dari yang bersangkutan. Ketika seseorang itu merasa ragu, ya, kemudian males gerak, mager, gitu ya, maka dia akan kekurangan informasi mengenai jurusan yang ingin dia ambil atau profesi apa yang ingin dia geluti. Padahal informasi itu dibutuhkan untuk mengetahui kira-kira passion saya apa ya. Gitu. Jadi, apa itu passion? Oke, dari fenomena di depan tadi, maka saya sedikit memberikan definisi tentang passion. Passion didefinisikan sebagai kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia suka atau dianggap penting untuk dilakukan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, passion berarti kondisi ketika motivasi kuat bertemu dengan emosi yang sama kuatnya. Ya, saya kira ini bisa dipahami ketika motivasi kita kuat, didorong dengan emosi yang sama kuatnya seiring sejalan, maka di sana passion bisa terbentuk. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, passion itu didefinisikan sebagai hasrat atau gairah. Passion adalah tentang hasrat, sesuatu yang dikerjakan dengan tekun dan bahagia yang nantinya dapat pula menghasilkan. Menghasilkan apa ya? Sebelum kita tahu menghasilkan apa, kita akan lihat dulu. Beberapa orang kesulitan untuk membedakan hobi dan passion. Beberapa orang menganggap itu adalah hal yang sama. Hobi dan passion itu sama. Tapi nyatanya tidak. Yuk kita lihat dulu. Hobi adalah bedanya. Yang pertama, hobi ini adalah pelepas stres. Sedangkan passion itu adalah penakluk stres. Saya contohkan satu hal. Anda yang punya hobi misalnya menulis. Hobi Anda adalah menulis. Ketika Anda melakukan hobi Anda dan Anda merasa lelah, Anda akan berhenti. Ya kan? Ya, Anda akan berhenti melakukan hobi Anda jika Anda merasa lelah. Tapi untuk passion ini dikatakan sebagai penakluk stres jika Anda bekerja seharian, merasa capek, tapi passion Anda adalah menulis, maka selelah apapun, secapek apapun, yang Anda lakukan adalah tetap menulis. Itu adalah passion.
Kemudian beda yang kedua, hobi seringkali membutuhkan pengeluaran uang. Misalnya ada di antara Anda, di antara kalian yang hobi memancing. Maka sebelum memancing, kalian akan membeli peralatan, segala peralatan untuk memancing. Atau jika hobi kalian adalah membaca buku, maka kalian akan banyak mengkoleksi buku-buku dari pengarang-pengarang tertentu yang menjadi idola kalian misalnya. Namun, ketika itu adalah passion, hobi kalian bisa menjadi pemasukan uang. Misalnya, hobi kalian adalah menulis, maka menulisnya kalian ini bisa jadi ketika disusun menjadi sebuah buku dan buku itu akhirnya diterbitkan, banyak dibeli orang, maka itu akan mendatangkan uang untuk kalian. Ada royalti untuk Anda, untuk kalian semua. Itu ya. Perbedaan yang ketiga, hobi ini tidak menetap atau waktunya sebentar. Bisa jadi hobi itu berubah. Ya. Ketika saya kecil, saya hobi naik sepeda. Ketika beranjak ke SMP, hobi saya adalah bermain musik. Berubah ke SMA, hobi saya berubah menjadi olahraga. Saya suka main basket. Ini yang disebut dengan hobi. Hobi itu tidak menetap, waktunya sebentar, dan bahkan bisa berubah-ubah. Namun, berbeda dengan passion. Passion itu jangka waktunya lama dan akan terus ada di dalam diri. Seperti saya, misalnya passion saya adalah mempelajari perilaku manusia. Maka saya sejak kecil memiliki cita-cita ingin menjadi seorang psikolog, begitu. Dan pembelajaran saya, perkuliahan saya, pendidikan saya arahkan ke jenjang tersebut. Ya. Kemudian yang keempat perbedaannya, untuk hobi itu pengaruhnya untuk diri sendiri saja. Untuk diri sendiri saja. Ketika Anda misalnya membaca buku tadi, hobi Anda membaca buku, Anda sudah membaca buku, Anda merasa puas untuk diri Anda sendiri. Tapi kalau passion, pengaruhnya untuk banyak orang. Ketika Anda memang punya passion menulis dan Anda membuat buku, maka buku itu akan dibaca oleh banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Itulah yang dinamakan passion. Jadi beda ya, hobi dan passion itu berbeda. Nah ini dia, ada tipe-tipe passion yang di sini saya tuliskan ada 2 tipe passion. Yang pertama kita sebut sebagai passion harmoni. Passion harmoni adalah tipe passion yang positif. Pasalnya, seseorang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan, kecintaan, serta seirama dengan kecintaan Anda akan sesuatu, misalnya saat Anda dapat menjadikan hobi sebagai sumber pendapatan. Gitu ya. Dengan passion harmoni, Anda akan lebih bahagia karena tidak ada konflik antara aktivitas dengan nilai-nilai pribadi yang Anda anut. Efeknya, langkah yang Anda ambil lebih terorganisir, memiliki tujuan yang jelas, serta hasil pekerjaan Anda akan lebih teratur dan bisa dievaluasi dengan kepala dingin. Ini banyak sekali contohnya. Ya, misalnya yang sempat saya ketahui bahwa Hanung Bramantyo, Bapak Hanung Bramantyo itu punya passion yang memang berasal dari hobi. Beliau senang sekali dengan video, dengan film, kemudian dijadikanlah hobi tersebut menjadi sebuah sumber pendapatan. Ternyata dia menemukan, oh ternyata passionnya di sana. Ada hal yang selaras antara hobi dan kecintaannya, gitu ya. Maka tidak ada konflik dalam dirinya. Dan kita beralih pada passion obsesi. Passion obsesi ini mendasarkan faktor eksternal sebagai landasan beraktivitas, misalnya kewajiban belajar untuk mendapatkan nilai bagus demi bisa masuk ke universitas impian. Ya.
sebenarnya males belajar nih, tapi kepengen masuk universitas impian. Akhirnya tetap faktor eksternalnya rajin belajar menjadi landasan beraktivitas. Dalam bentuk passion ini, Anda akan dipaksa untuk menjalani aktivitas tersebut, sekalipun tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Efeknya, Anda akan seperti robot karena tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol hasil akhir, dan hasil tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang cenderung memiliki passion obsesi jarang bersikap lembut dan kerap bersikap intoleran ketika dihadapkan pada masalah atau tantangan dalam hidupnya. Itu ya. Tadi di depan sempat kita bicarakan tentang ternyata ada juga nih yang memang passionnya karena didasari karena uang atau pencitraan. Nah, misalnya ada di sini. Karena memang passionnya adalah mendapatkan pencitraan gitu, maka dia bekerja tidak sesuai dengan keinginan di hatinya. Gitu ya. Itu passion obsesi. Nah, ini dia. Apa sih manfaat dari passion? Mengapa passion itu penting? Karena ada 9 hal ini yang bisa tumbuh di dalam diri ketika kita mengedepankan passion pada saat melakukan sesuatu. Yang pertama, tumbuh kenyamanan. Jelas, karena hal yang kita lakukan selaras dengan isi hati kita. Kemudian produktivitas. Ketika memang sudah selaras antara emosi yang kuat bertemu dengan hasrat yang kuat, motivasi yang kuat, maka produktivitas mengalir sejalan. Kemudian menghindari kebosanan. Orang-orang yang bekerja dengan passion, dia tidak mudah bosan, bahkan tidak pernah bosan. Dan selanjutnya, orang-orang yang punya passion, bekerja dengan passion itu memiliki kepercayaan diri yang lebih. Karena dia yakin akan potensi dirinya. Ya. Kemudian tekun, memiliki ketekunan. Kemudian hasilnya optimal, karena tadi produktivitasnya bagus, maka hasilnya dapat optimal. Yang penting berikutnya, orang yang bekerja dengan passion itu punya kebahagiaan dalam dirinya. Dia bahagia, dia bisa menyalurkan apa yang menjadi hasrat di dalam dirinya. Dan berimbas kepada keberhasilan tentunya. Ketika produktivitasnya bagus, hasilnya optimal, dia bahagia, dan dia akan merasakan keberhasilan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, ya, muncullah resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Meskipun ia berada dalam situasi sulit sekalipun, dia tetap bisa beradaptasi karena dia memiliki passion dalam bekerja. Nah, ini dia. Bagaimana sih cara menemukan passion? Yang pertama, pikirkan hal yang paling membuat Anda bahagia. Pikirkan. Kemudian yang kedua, pikirkan aktivitas yang paling Anda sukai, termasuk hal-hal yang senang Anda bicarakan. Apa sih kira-kira yang paling Anda sukai, aktivitas dan yang Anda bicarakan? Yang ketiga, tuliskan sifat yang menjadi kelebihan dan kekuatan Anda. Ini penting. Kelebihan Anda apa? Kekuatan Anda apa? Tuliskan. Yang keempat, tanya kepada diri Anda sendiri mengenai impian atau cita-cita masa kecil. Saya kira setiap kita punya cita-cita, ya. Punya cita-cita, maka silakan. Yang tahu adalah diri Anda sendiri. Apa sih cita-cita Anda atau impian Anda sejak kecil? Oke. Kemudian yang kelima, pikirkan hal-hal yang memengaruhi pengambilan keputusan yang Anda lakukan. Kira-kira kalau saya bertindak demikian, apa ya resikonya? Pikirkan itu. Oke. Kemudian yang keenam, bayangkan pekerjaan yang kini Anda jalani. Oke.
pekerjaan yang kini Anda jalani dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya sudah bersemangat saat melakukan pekerjaan tersebut ya? Saya udah semangat belum ya di belajarnya saya? Apakah pekerjaan itu membuat Anda bahagia? Saya bahagia nggak ya dengan pekerjaan saya? Dengan apa yang saya lakukan, saya bahagia nggak ya? Itu perlu Anda jawab sendiri. Mengapa? Karena yang tahu hanya Anda. Gitu ya. So, passionmu menentukan masa depanmu. Ketahui sejak sekarang. Tidak perlu menunggu-nunggu nanti-nanti atau menunggu setelah tua. Ya, segera sadari apa passion Anda sejak sekarang. Karena ini penting. Terutama bagi adik-adik yang sedang masih atau sedang menjalankan masa studi di SD, SMP, SMA. Lulus SMA misalnya ingin kuliah di mana? Nah, ketahui passion Anda. Baik, ini ada kata mutiara, kata bijak menurut saya. Great result comes from great work. Great work comes from doing what you love. Hasil yang besar datang dari pekerjaan yang hebat. Pekerjaan yang hebat datang dari melakukan apa yang Anda sukai. Jadi, lakukan apa yang Anda sukai, sehingga hasilnya bisa optimal, produktivitasnya bisa baik, dan Anda akan mendapatkan keberhasilan serta kebahagiaan untuk Anda sendiri melalui passion yang Anda miliki. Sedikit untuk adik-adik atau kalian semua yang belum melanjutkan S1, ya, yuk selain mengenali passion, saya kira lanjutkan pendidikan kalian ke ranah yang lebih tinggi. Di tempat kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara, kami memang membuka penerimaan mahasiswa baru. Berkaitan dengan passion kalian masing-masing, kami bisa bantu di sini. Ya, masuk di ilmu ekonomi, apapun passionmu, kami bisa bantu. Baik. Di sini ada informasi-informasi yang bisa kalian baca, yang bisa kalian save, dan kalian bisa tanyakan. Anda bisa menghubungi kami kapanpun di nomor yang tertera. Jadi, ingin tahu apa passionmu? Yuk datang dan konsultasikan langsung passionmu dengan saya di STIE Tambara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Ini limited edition loh, gratis untuk siswa di Banjarnegara. So, I'm waiting for your coming. Segera ya. Oke, materi kita selesai di sini. Terima kasih untuk perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan bunyikan loncengnya. Ya, jika ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar atau you can find me at ratnasuryani.wordpress.com dan ratnasuryani@stitsbanjarnegara.ac.id. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan saya harap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi yang berbeda. Ya, jangan lupa komentar di bawah jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dengan senang hati, saya akan membantu kalian semua. Baik, kalau begitu, mohon maaf untuk segala kesalahan, tutur kata, dan perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.